Pemirsa, ex-Menko Polhukam Mahfud MD menemukan celah hukum dalam kasus Febri Adriansyah. Mahfud menilai yang dilakukan Polri ke Kejaksaan Agung merupakan pengalihan. Mekanisme ini tidak dikenal dalam hukum acara pidana. Mahfud menyebut bisa terjadi 3 skenario yang mungkin terjadi dalam kasus ini. 1. Dengan dialihkannya kasus yang tersangkanya belum diperiksa oleh penyidik Polri ini, maka tersangka Febri Adriansyah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang karena dia dijadikan tersangka tanpa diperiksa lebih dulu, kemudian kasusnya dialihkan ke kejaksaan, bukan dilimpahkan. Kalau dilimpahkan itu secara hukum benar, tapi harus diperiksa dulu. Yang kedua, mungkin saja Febri tidak mengajukan pra-peradilan, tetapi kejaksaan sengaja memperlambat kelanjutan penyidikan, bahkan bisa mementahkan beberapa bagiannya sehingga masalahnya terlokalisir pada tersangka yang sudah ada tanpa boleh merambah ke yang lebih atas atau tanpa boleh merambah ke pelaku-pelaku lain yang mungkin juga ikut terlibat. 3, bisa saja kasus ini diambangkan untuk pada akhirnya dideponer. Kalau ini terjadi, sungguh mengerikan. Adakah kita ini akan sungguh-sungguh memberantas korupsi jika begini cara yang dilakukan? Perkembangan yang terjadi sejak Sabtu tanggal 11 Juli 2026 jam 15 WIB memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita. Sementara itu menjawab Mahfud MD, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan soal penyerahan kasus Febri ke Kejaksaan Agung. Komisi 3 DPR juga berencana mendengar langsung masukan dari Mahfud MD tersebut. Kami ini anggota DPR bukan hanya berkepentingan untuk bicara, tapi kami justru harus mendengar, termasuk masukan dari Pak Mahfud. Apakah sudah sesuai dengan KUHP atau belum? Ya, kalau menurut Pak Mahfud belum sesuai dengan KUHP, ya mungkin kami juga akan undang Pak Mahfud. Ya, kami akan dengar pendapat beliau, kan beliau profesor. Ya, kita tentu soal keilmuan harus banyak belajar dari beliau. Kalau menjadi masukan ya akan kami teruskan. Ya, jadi kita belum sampai kesimpulan juga, Pak. Memang itu bukan pelimpahan sebagaimana rangkaian hukum acara pidana dari penyidik ke penuntut. Ya, itu bukan, itu penyerahan penanganan perkara dari institusi namanya polisi, Polri, Barreskrim Korps ke institusi lain kejaksaan. Kita soal melanggar nggak melanggar KUHP kita tunggu masukan ya dari teman-teman Pak Mahfud. Tapi ada sisi-sisi yang saya sampaikan tadi, ya. Sisi-sisi bahwa kita menghindari gesekan antara lembaga. Ini nggak ada di KUHP, tapi ini adalah masalah real yang harus kita pecahkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri mengunjungi gedung Kejaksaan Agung RI. Pertemuan antara Kapolri dan Kejaksaan Agung dilakukan secara tertutup. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi gedung Kejaksaan Agung pada Senin sore. Kedatangannya didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Mobil iring-iringan Kapolri tiba di gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Barat. Setibanya di lokasi, rombongan Kapolri langsung masuk ke gedung utama dan pertemuan berlangsung secara tertutup. Dan sebenarnya ini adalah bukan program baru, ini adalah program lama. Ya, kemudian kan kami juga, saya dengan Pak Kapolri, tapi teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu, kami sudah mengenal secara pribadi beliau, kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau jadi Kapolri, kemudian jangan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Itulah yang tadi kami bicarakan. Kami mendapatkan kehormatan
diterima untuk bisa bersilaturahmi dan beraudiensi terkait dengan beberapa hal yang tadi kita bicarakan untuk bagaimana ke depan antara kejaksaan dan kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kita perkuat, kita perkokoh, apalagi kita juga ada KUHP baru yang tentunya ini juga sama-sama kita sosialisasikan bersama dan bagaimana ke depan tentunya kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan terus kita. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengunjungi Mabes TNI Cilangkap Senin siang. Kedatangannya didampingi para pejabat utama Mabes Polri. Setibanya di Mabes TNI Cilangkap, Kapolri langsung disambut oleh jajaran kehormatan serta Panglima TNI beserta jajaran pejabat utama Mabes TNI. Pertemuan ini dilakukan untuk memperkuat sinergitas dan solidaritas kedua lembaga. Kapolri juga menjelaskan bahwa pertemuan ini sekaligus tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar TNI Polri terus memperkuat sinergitas dan solidaritas antar lembaga. 3, 2, 1. Terima. Polri. Presisi. Tim Jatan Ras Satreskrim Polrestabes Makassar membubarkan balap liar di Jalan Veteran Selatan Makassar usai meresahkan warga Senin dini hari. Polisi terlibat kejar-kejaran hingga para pelaku kocar-kacir melarikan diri. Sebagian diantaranya nekat menerobos hingga tersungkur usai saling senggol kendaraan satu sama lain. Polisi tangkap 5 pelajar dan menyita 2 sepeda motor hingga senjata tajam busur panah. Seluruh remaja dikirim ke posko Jatan Ras Polrestabes Makassar untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kami dari pihak Jatan Ras mendatangi lokasi tepatnya di Jalan Veteran telah terjadi balap liar konvoi yang mana kumpulan balap liar kami berhasil membubarkan di lokasi tersebut. Selain mendapat pembinaan, polisi juga memanggil orang tua pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Sejumlah warga memergoki 2 orang pria yang diduga kuat sebagai pencuri hewan ternak yang terjadi di sebuah SPBU di Kecamatan Panjarinjang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kedua pelaku sontak menjadi bulan-bulanan warga yang sudah lama geram lantaran aksi pencurian ayam ternak milik warga sering terjadi sejak beberapa waktu terakhir. Akibat aksi main hakim sendiri, kedua pelaku mengalami luka cukup parah, bahkan satu diantaranya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka serius di bagian kepala dan badan. Kejadian berawal saat seorang saksi melihat kendaraan pelaku tengah mengisi BBM di sebuah SPBU. Curiga, saksi pun langsung memanggil warga lain untuk melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Sempat terjadi cekcok mulut saat warga mengamankan pelaku hingga akhirnya situasi memanas dan berujung penganiayaan terhadap kedua terduga pelaku. Salah seorang warga yang sempat mengidentifikasi kendaraan yang digunakan oleh terduga pelaku ini melihat bahwa kendaraan itu kembali masuk ke Kecamatan Panjarinjang sehingga dia memberitahukan warga yang juga sama-sama kecurian dan pada saat itu mereka mengamankan 2 orang. Kini kedua terduga pelaku telah diamankan di Mapolsek Panjarinjang Polres Sidrap untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga menyita 1 unit mobil minibus serta sejumlah alat yang diduga kuat digunakan kedua pelaku saat menjalankan aksinya. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.